Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel Bagi Kode. Kita bakalan melanjutkan tutorial kita mengenai apps Plan, dimana kita pada hari ini bakalan mengimplementasi desain ini ke Android Studio. Lebih tepatnya kita masuk ke bagian Home ya. Di sini biar lebih paham dulu, kita bakalan menggunakan dua buah text view, kemudian satu buah floating action button dan satu buah recycle view sebagai listnya. Jadi silakan buka Android Studio kalian. Di sini saya menggunakan versi 3.6.2. Kita tekan Start New Android Studio Project. Kemudian di sini kita pilih activity kosong, next. Terus di sini kalian bisa bikin nama aplikasinya misalnya apps Plan. Kemudian kalian bisa atur package name-nya. Ini bakalan digunakan saat kalian upload ke Play Store ya. Kemudian atur juga set lokasinya. Di sini kita bakalan menggunakan bahasa terbaru natif Android yaitu bahasa Kotlin. Minimal SDK-nya kita pilih Android 5. Di sini ada 94% device di dunia yang menggunakan Android Lollipop. Jadi peluangnya masih tinggi banget ya. Oke, langsung aja ini tekan finish dan jangan conteng bagian support library ya, karena kita menggunakan Android X. Oke, sambil menunggu kita lihat dulu di bagian sini ya. Ini untuk titelnya nanti menggunakan font Montserrat, tipenya bold, size-nya 18 ya. Yang ini Montserrat regular, size-nya 14, berarti yang normal ya. Oke, kita cek lagi. Perlu teman-teman ingat, Gradle ini membutuhkan koneksi internet ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu error di bagian sini, cek dulu koneksi internetnya aman atau tidak. Karena di sini sedang mendownload beberapa library ke dalam project kita. Nah, ini prosesnya udah mau kelar ya. Di sini kita bisa lihat bahwa kita memiliki sebuah main activity dan juga sebuah layout yang masih kosong. Di sini defaultnya pasti hello world, kalian bisa delete. Nah, kemudian kita bakalan memasukkan sebuah text view ke dalam sini. Kita set ya. Tadi kita cek di sini. Ini teksnya bisa kalian copy. Kemudian kalian pastein di bagian teks. Begini ya. Kemudian kalian bisa search di bagian sini untuk bagian font. Kemudian kita cari ya, more font. Kemudian kalian bisa tulis Montserrat. Nah, ini kita masukkan yang bagian bold karena titel tadi menggunakan bold ya. Kemudian kita kasih ukurannya. Cara cepatnya sih kalian bisa search di sini ya. Size di sini kan 14, kita ganti jadi 18. Nah, jadinya kayak gini. Oke, ini masih ada error ya. Di sini ada 3 buah tipe untuk bagian desainnya. Ada metode desain, ada metode desain dan juga teks. Yang ini full text, jadi kalian nggak bisa lihat previewnya. Yang ini bisa kalian gunain kalau misalnya laptop kalian speknya minim ya. Jadi penggunaan Android Studio-nya nggak terlalu berat karena nggak langsung otomatis menampilkan preview dari apa yang kalian buat kayak gitu. Kita bakalan beri constraint-nya untuk sisi atas saja ya, atas dan samping. Karena seperti teman-teman bisa lihat, desain ini nggak ada marginnya ke sebelah sini ya, tapi dia adanya ke sebelah sini sama sebelah sini ya. Ini ada ukurannya ya. Ya sebenarnya sih kalau untuk standarnya itu 16 biasanya 16. Yang ini kalian bisa set jadi 32 kayak gini. Kemudian di sini kan ada what's your planning, terus ke bawah ya, today guys. Nah, ini sebelah today kalian bisa kasih enter, enternya garis miring terus end, terus enter. Nah, jadinya kayak gini. Kemudian ini ada don't worry, kita copy dulu ya. Kita drag lagi sebuah text view kayak gini. Ini kita ganti teksnya. Kemudian kayak tadi ya, kita cari font. Nah, kalau udah dimasukin sih udah ada di sini ya, di project.
Cuman karena ini regular, kita cari lagi Montserrat. Kayak gini, ini regular ya. Pilih oke. Oke, udah masuk. Sekarang kalian kasih constraint juga. Sisi kanan, sisi kiri dan sisi atas. Ini bottom ya. Yang ini kita set jadi 16. Yang ini 8 ya. Oke. Nah, sekarang untuk sisi desain bagian atas itu udah ya. Terus kalian bisa masukin plotting action button. Plotting kayak gini. Ini masih ada logo kayak downloadnya gitu ya. Karena dia minta download library-nya. Jadi pastiin internet kalian itu ada ya. Karena ini butuh Gradle lagi. Nah, jadi ketika kalian menekan tombol ini tadi, dia bakal mendownload. Nah, kalau sudah sukses, ini baru bisa kita drag kayak gini. Ini bisa kalian cari ya ikonnya. Tadi kan add tuh. Nah, kalau standarnya add itu ada kayak gini, warna hijau. Cuman kalau kalian pengen nambah, kalian bisa klik di sini, vector asset, kemudian klik di bagian clip art. Kemudian kalian bisa cari add kayak gini. Kemudian klik OK. Nah, untuk warnanya ini kan warnanya putih ya. Kita set warnanya di sini. Ini kita naikin aja. Kalau kodenya sih FFF ya, pasti putih. Choice. Terus ini ganti ya. Jadi white biar nama sama resource-nya itu sama ya. Finish. Kemudian tadi add. Nah, ini kita klik OK. Nah, itu plotting action button-nya. Kita kasih constraint di sini sama di sini. Nah, kalian tinggal atur aja margin bawahnya sama kanannya. Nah, jadinya kayak gini ya. Terus kalian bisa tambahin recycler view kayak gini. Nah, ini pasti error. Kasih constraint dari atas, bottom, terus kiri kanan sama sisi bawah ya. Untuk ukurannya kita kasih dia jadi match semua, 0 sama 0. Kemudian marginnya kita tambah 8. Kiri kanannya bisa kalian set 0 ataupun 16, itu terserah sih sebenarnya ya. Ini agak jauh ya, jadi kita agak gedein juga 32 aja biar size-nya beda. Nah, ini jangan lupa kalian ganti ID-nya. RP misalnya kayak data gitu ya. Kemudian yang ini juga kalian ganti plotting action buttonnya. Misalnya kalian ganti jadi pub add, enter. Nah, jadinya kayak gini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada sisi kuning ya. Nah, ini warning doang. Sebenarnya dia ngasih tahu back practice-nya ya. Misalnya kayak gini kan, teks kita itu hardcode, harusnya masukin ke bagian string. Ini juga yang ini clickable-nya. Nah, kayak gini. Nah, kalau mau di fixin ya gampang aja sih. Ini kan ada fix-nya nih. Kalian tekan fix. Nah, ini dia langsung masukin ke bagian string ya. Jadi kalau kalian klik OK, terus kalian cek di bagian value, terus bagian string, nah teksnya ada di sini. Saran saya, kalau memang kalian mau masukin fontnya ke dalam sini, jangan set auto cap lock ya, tapi kecil aja. Misalnya kayak gini nih. What you plan today. Nah, biar stringnya bisa dipakai di mana-mana ya, kalau misalnya public. Terus muncul pertanyaan pasti dong. Lah, di sini kan saya mintanya cap lock gitu ya. Nah, kalian bisa cari cap lock. Nah, ini text all cap. Ini bisa kalian set true, jadi dia gede. Kalian bisa lengkapin ya buat warning-warning yang lainnya. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya langsung di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke bagian itemnya ya. Di sini kan ada bentuk itemnya kayak gini. Kita bikin itemnya di bagian layout, new, kemudian layout. Kita bikin namanya item data ya. Karena itemnya cuma ada satu, nggak apa-apa kita tulis item data. Oke. Nah, di sini kalian bisa masukin namanya card view dalam sini ya.
Nah kayak gini. Ini ada cut view, kalian set aja marginnya kiri kanan ya. Ini bisa di set jadi 0 atau 1 boleh juga sih. Kita set 1 aja ya. Terus bawahnya juga biar agak gede ya. Nah kayak gini. Kemudian tingginya itu bisa kalian bikin 0. Jadi dia match, ininya juga match, sama-sama gede ya. Terus di sini kita punya sebuah title ya. Ini pakainya Montserrat regular. Jadi masukin ke sini. Nah kayak gini. Kemudian kita set title. Title. Nah kayak gitu. Kemudian ini kita ganti ya, TP title. Sekarang kita cek di bagian split. Ini ada constraint, terus ada cut view, ada text view. Nah ini kalau kalian cuman ada satu item ya, karena di sini ada 2 item, kita bakalan gunain di dalam sini linear layout. Karena si cut view itu nggak punya yang namanya orientasi ya. Ini bisa kalian kopas yang text view tadi, dan satu lagi di sini. Kemudian ini kalian bisa rubah orientasinya jadi vertikal. Nah kayak gini. Terus ini ada title, ini ada deskripsi. Nah buat data-data yang berubah kalian jangan gunain teks ya, tapi kita gunain tools. Jadi dia nggak bakalan di run ketika kalian run gitu. Nah dia maksudnya saya itu ya, dia bakalan tetap ada di bagian preview aja. Kalau kalian jalanin dia nggak bakalan ada gitu. Kayak gini ya. Oke, ini ada marginnya, kita set aja misalnya kayak padding 16 dp gitu ya. Jadi it's good gitu. Terus kalau kalian mau set font manual, caranya kayak gini, font family Montserrat. Kemudian ini bisa kita copy aja ya. Nah kayak gini. Ini kan agak bold ya. Oh bukan bold sih, tapi warnanya hitam. Yang ini warnanya kayak gini. Kita set warnanya, kita gunain color ya, text color, kemudian pagar, baru pastain value nya. Nah jadinya kayak gini. Yang ini kita gunain color, tapi yang ini hitam jadi 00. Nah jadinya kayak gini. Ini bener kan ya, ini 14, ini berapa nih? Oh ini 10. Kita rubah size 10 dp sp sorry. Nah jadinya kayak gini ya. Oke teman-teman, sekarang kita panggil di dalam linear layout ini ya. Nah ini bagian sini kita sama kayak tadi, gunain tools. Terus kalian bisa pilih list item, kemudian masukin item data, jadi kelihatan ya listnya kayak gini. Ini kita pakai match ya, harusnya wrap. Ini wrap. Nah jadinya kayak gini. Terus di sini pasti kelihatannya banyak. Kita bisa atur untuk tampilannya mau berapa. Jadi misalnya kayak gini ada 4 aja. Oke. Di sini kalian bisa lihat ya, belum sama, ada paddingnya ya. Jadi kita kasih margin, cut view. Nah di sini aja. Kita masuk ke desain biar enak ya. Ini kita set jadi 16. Ini set jadi 16, bottomnya juga 16. Ini kegeser tadi ya. Oke. Nah jadinya kayak gini. Ini kita cek di bagian optimize. Nah udah ada shadownya gitu ya. Oke. Nah itu aja untuk tutorial kali ini. Di tutorial berikutnya kita bakalan coba implementasi juga UI bagian detailnya ya, karena kalau langsung semuanya nanti pusing juga. Oke, buat kalian yang punya pertanyaan langsung aja tanya di kolom komentar. See you guys, sampai jumpa di tutorial berikutnya.